Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gesa Iyasa dengan NIM 877623987 di praktikum IPA di SD di Universitas Terbuka Bandar Lampung dengan tutornya Bapak Amin Rais MPD. Saya di sini akan mempraktikkan tentang gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah gerakan menarik atau mendorong yang menyebabkan pergerakan pada benda. Selain membuat benda bergerak, gaya juga bisa mengubah arah, kecepatan, bahkan mengubah bentuk benda. Saya di sini akan menjelaskan tentang praktikum gaya listrik. Apa itu gaya listrik? Gaya listrik adalah tarikan atau dorongan yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Di sini saya menggunakan sisir dan juga rambut yang kering. Juga di sini ada kertas. Yuk kita tunjukkan. Menggunakan sisir dan juga kertas yang sudah dipotong kecil-kecil. Di sini kita bisa menggesek-gesekkan, menyisirkan ini ke rambut atau digesek-gesek ke rambut selama 10 atau 20 kali, lalu kita tempelkan ke kertas. Nah, kertas ini bisa menempel ke sisir. Itulah yang disebut dengan gaya listrik. Lalu yang kedua adalah gaya magnet. Apa itu gaya magnet? Gaya magnet adalah merupakan gaya yang dihasilkan oleh magnet. Benda yang mengandung gaya magnet hanya bisa menarik benda berbahan besi atau baja. Sementara benda berbahan plastik atau kertas tidak akan menempel pada magnet. Mari kita tunjukkan. Di sini saya sudah menggunakan ada magnet. Alat yang bisa digunakan bisa kunci, plastik, jarum, benang, dan juga kertas yang sudah dipotong kecil-kecil. Kita tempelkan ini ke benang, dia tidak mau menempel. Kertas dia tidak mau menempel. Lalu jarum dia mau menempel. Plastik dia tidak mau menempel. Dan ke kunci dia mau menempel. Itulah yang disebut dengan gaya magnet. Selanjutnya adalah gaya berat. Apa itu gaya berat? Gaya berat adalah gaya atau gaya gravitasi adalah suatu gaya yang bersifat menarik suatu benda menuju benda lain. Mari kita praktekkan. Di sini kita menggunakan tuas yang ada di pintu. Nah, ini karet. Lalu kalau kita kasih beban kunci, dia akan menjadi satu sentimeter. Dan kalau bebannya kita ganti, jika ini bebannya kita ganti dengan air, karet panjangnya akan menjadi sekitar 4 cm. Dari praktikum saya tadi, dapat kita simpulkan bahwa gaya berpengaruh langsung terhadap gerak benda. Ketika gaya diberikan, benda dapat bergerak, berhenti, berubah arah, atau berubah kecepatan. Selain itu, gaya juga dapat mengubah bentuk pada tergantung besar kecilnya gaya yang diberikan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar perubahan gerakan atau bentuk yang terjadi pada benda. Dengan demikian, praktikum ini membuktikan bahwa gaya merupakan besaran penting yang mempengaruhi gerak dan perubahan fisik suatu benda. Demikianlah hasil praktikum dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, dengan saya Gesa Iyasa dengan NIM 877623987 dari Universitas Terbuka Bandar Lampung. Di sini saya akan mempraktikkan tentang gerak. Apa itu gerak? Gerak adalah perubahan atau perpindahan posisi benda dari posisi awal ke posisi akhir. Kita bergerak setiap saat ketika beraktivitas. Kendaraan yang kita tumpangi juga merupakan contoh gerak. Dan gerak terdiri dari dua jenis, yaitu gerak lurus dan gerak melingkar. Nah, gerak lurus itu ada yang beraturan dan ada yang tidak beraturan. Ada yang gerak lurus berubah beraturan. Kalau gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan.
Dan di sini saya akan mempraktikkan tentang gerak lurus beraturan. Di sini kita membutuhkan pensil, penggaris, buku, dan juga batu yang sudah disiapkan. Boleh memakai benang atau pula memakai tali rapia. Di sini saya sekarang akan mengukur dengan panjang 24 cm. Dengan kecepatan 0,55 second dengan menggunakan stopwatch. Lalu yang kedua, dengan jarak 22 cm dengan kecepatan 0,42 second. Lalu yang ketiga, dengan jarak 20 cm dengan kecepatan 0,35 second. Lalu yang keempat, dengan jarak 18 cm dengan kecepatan 0,27 second. Demikianlah hasil dari praktikum saya. Jadi dari hasil praktikum saya dapat kita simpulkan bahwa gerak benda yang diamati mendekati gerak lurus beraturan. Meskipun demikian, terhadap sedikit penyimpangan gerak grafik garis lurus ideal, penyimpangan ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti gesekan antara benda dengan permukaan, ketidakaturan dalam pengukuran waktu, atau pengaruh gaya luar yang tidak terkendali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, saya dengan Gesa Iasa NIM 877623987 dengan tutor Bapak Amin Rais MPD. Di sini saya akan mempraktikkan tentang praktikum IPA di SD pesawat sederhana. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu pesawat sederhana, tuas atau pengungkit. Pengungkit atau tuas adalah pesawat sederhana yang paling kuat yang digunakan untuk mengubah efek atau hasil dari suatu gaya. Hal ini dikemungkinkan terjadi dengan sebuah batang ungkit dengan titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Di sini akan menggunakan air minum yang ada di rumah, Lego, dan penggaris. Di sini sudah kita letakkan penggaris. Karena kita mempunyai penggaris yang berukuran 15 cm, kita letakkan di atas titik tumpu. Lalu kita beri Lego dengan satu beban dan satu beban juga. Di sini ada di titik tumpu 6 cm. Lalu kita beri lagi beban di sebelah kanan dengan 2 beban. Karena beban di sebelah sini lebih berat, maka titik tumpu harus kita geser lagi. Kita geser menjadi 8 cm. Baru dia seimbang. Lalu selanjutnya kita akan memberikan Lego lagi di sebelah kanan. Karena kita berikan beban, maka kita geser lagi titik tumpunya. Lalu yang terakhir kita beri lagi beban ke sebelah kanan.
Satu Lego lagi. Karena beban semakin berat, maka kita geser lagi titik tumpunya ke 10 cm. Itulah hasil dari praktikum saya bahwa tentang pesawat sederhana. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.